Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain amma ba'du. Teman-teman sekalian, mahasiswa dan mahasiswi dimanapun Anda berada saat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan Islam. Semoga Allah mengistiqomahkan kita beramal Islam. Dan semoga kita semua dimatikan sebagai seorang Muslim dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga akhir perjalanan hidup kita adalah berkumpul di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, insya Allah kembali kita melanjutkan perkuliahan kita, perkuliahan studi Islam Syariah yang pada kesempatan ini kita akan menyajikan materi tentang prinsip dasar rukun Islam. Prinsip dasar rukun Islam, yaitu syahadatain. Ya, dan teman-teman telah menghafal dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lima prinsip dasar rukun Islam. Dan ini harus dihafalkan dengan baik sebab dewasa ini dan banyak diposting di YouTube, ya, anak-anak bahkan remaja dan pemuda di antara mereka sudah tidak lagi menghafal lima rukun Islam. Jika ditanya, sebutkan lima rukun Islam. Ya, di antara mereka ada yang kebingungan untuk menjawab. Ada yang menyebutkan tetapi tidak sesuai dengan urutannya. Nah, teman-teman sekalian, tentu ini adalah suatu kemunduran. Suatu kemunduran betapa para remaja, para pemuda, mereka sudah tidak memiliki minat yang besar untuk mengenali agama mereka, yaitu Islam. Tidak ada keinginan kuat untuk mendalami ajaran Islam. Dan karena itulah suatu kesyukuran kita di Universitas Ibnu Khaldun disajikan 8 SKS mata kuliah studi Islam. 5 prinsip dasar rukun Islam yaitu syahadatain. Ya, syahadatain itu adalah dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kedua adalah sholat 5 waktu. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah menjalankan ibadah haji bagi yang mendapatkan kemampuan untuk melakukannya secara fisik dan juga secara finansial. Teman-teman sekalian, adapun pengertian syahadat, ya, sebab fokus kita adalah tentang syahadatain. Adapun pengertian syahadat, syahadat itu berasal dari bahasa Arab syahida yashhadu syahadatan. Saya ulang, syahida yashhadu syahadatan. Yang memiliki makna persumpahan atau persaksian. Dengan kata lain, syahadat itu adalah bersumpah atau memberikan kesaksian. Syahadat terdiri dari syahadat la ilaha illallah
dan syahadat Muhammadur Rasulullah. Kedua syahadat inilah yang kemudian disebut dengan syahadatain. Makna syahadat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Yaitu tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun syahadat Muhammad Rasulullah adalah bahwa memberikan kesaksian Muhammad itu adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah hamba dan Rasul Allah. Rukun syahadat itu, ya rukun syahadat itu yaitu syahadat la ilaha illallah memiliki dua rukun, yaitu an-nafyu yang berarti penafian atau peniadaan dan al-isbat yang berarti penetapan. Nah, ini rukun yang pertama dari syahadat la ilaha illallah. Dan kemudian an-nafyu itu meniadakan dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan serta mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan an-nafyu. An-nafyu itu diambil dari la ilaha yang artinya tidak ada yang berhak disembah. Itu artinya an-nafyu. La ilaha. Tidak ada yang berhak disembah. Jadi dinafikan dan ditinggalkan semua yang disembah. Lalu kemudian illallah adalah al-itsbat yang berarti menetapkan. Setelah semua Tuhan-Tuhan selain Allah dinafikan, diingkari, lalu kemudian illallah diisbatkan, ditetapkan bahwa tidak ada yang berhak disembah dan diibadahi melainkan Allah. Dan dia atau seorang yang bersyahadat akan kalimat la ilaha illallah ini menjadikan setiap amalannya berlandaskan dengan la ilaha illallah. Ya. Bahwa kita menjalankan ibadah adalah karena semata-mata mempersembahkan ibadah itu untuk Allah dan bukan untuk selain Allah. Selain Allah dinafikan, diingkari, ditiadakan. Dan hanya Allah yang berhak untuk disembah. Inilah rukun dari syahadat la ilaha illallah. Ingat baik-baik, rukun dari syahadat la ilaha illallah ada dua, yaitu an-nafyu, yang berarti penafian atau peniadaan. Yang kedua adalah al-isbat, yang artinya adalah penetapan. Kemudian, kita baca firman Allah Subhanahu wa taala. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil usqa. Ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ya di ayat 256. Allah mengatakan faman yakfur bit-taghut, siapa yang mengingkari tagut, wa yu'min billah dan dia beriman kepada Allah. Jadi faman yakfur bit-taghut ini adalah di antara makna la ilaha, diingkari. Wa yu'min billah dan menisbat dan mengisbatkan, menetapkan bahwa beriman hanya kepada Allah. Maka istamsaka bil urwatil wusqa, maka dia telah berpegang kepada buhul tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Nah, ayat tersebut secara tegas melarang kepada kita agar menjauhi tagut, yaitu sesembahan selain Allah.
Itu adalah cerminan dari rukun an-nafyu, la ilaha. Kemudian redaksi berikutnya, Allah memerintahkan agar kita beriman kepada Allah. Ini adalah cerminan dari rukun al-isbat. Apakah syarat dari syahadat la ilaha illallah? Nah, adapun syaratnya yang pertama adalah ilmu, yaitu mengetahui makna la ilaha illallah. Seandainya mengucapkannya tanpa mengerti apa maknanya, maka persaksian itu tidak sah dan tidak berguna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah atau sesembahan yang patut diibadahi kecuali Allah. Quran Surat Muhammad ayat 19. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu anna la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang meninggal wa huwa ya'lamu dan dia mengilmui atau mengetahui ya Allah ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dakhalal jannah, maka pastilah dia akan masuk dalam surga. Man mata wa huwa ya'lam Allah ilaha illallah dakhalal jannah. Sesiapa yang meninggal dan dia mengetahui atau mengilmui bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dakhalal jannah, maka pastilah dia masuk ke dalam surga, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kedua adalah yakin. Maksudnya, orang yang mengikrarkannya harus meyakini kandungan syahadat itu. Manakala dia meragukannya, maka ia sama dengan orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu." Sungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan juga Rasul-Nya, tsumma lam yartabu, dan mereka tidak ditimpa dengan keraguan-raguan. Al-Hujurat ayat yang ke-15. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalqallaha bihima abdun gaira syakin fihima illa dakhalal jannah. Ya. La yalqallaha bihima abdun gaira syakin, gaira syakin fihima illa dakhalal jannah. Tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah dengan membawa dua kalimat syahadat dan tidak ragu-ragu terhadap dua kalimat syahadat itu, pastilah dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Melainkan dia pasti masuk ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, syarat yang ketiga adalah qabul, yaitu menerima. Yaitu menerima kandungan dan konsekuensi dari syahadat. Yakni menyembah Allah semata dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Sebaliknya, jika mengucapkannya tetapi tidak menerima dan mentaati, maka dia termasuk orang-orang kafir. Sebagaimana firman Allah, "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiruna wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairim majnun." Nah, sesungguhnya mereka itu dahulu, idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, yastakbirun, mereka akan berlaku sombong, takabur. Ya. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, a inna, apakah sesungguhnya kami latariku benar-benar akan meninggalkan alihatina Tuhan-Tuhan kami di syairim majnun, hanya karena seorang penyair yang bodoh, ya penyair yang gila. Nah, gitu. Ini adalah kesombongan dari orang-orang kafir terdahulu. Karena itulah kemudian syarat dari kalimat
dari kalimat syahadat la ilaha illallah adalah qabul. Ya. Syarat yang ketiga adalah qabul, yaitu menerima tanpa ada kesombongan terhadap kalimat la ilaha illallah. Syarat yang keempat adalah inqiyad. Ya, inqiyad artinya tunduk dan patuh dengan kandungan makna syahadat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuslim wajahahu ilallahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Wa man yuslim, dan siapa yang menyerahkan wa man yuslim wajahahu, dan siapa yang menyerahkan wajahnya ilallah, kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia berbuat kebaikan, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh dengan buhul tali yang kokoh, yaitu la ilaha illallah. Makanya salah satu syarat adalah al-inqiyad, yang artinya adalah ketundukan, ya, ketundukan dan kepatuhan. Di sini digambarkan dalam ayat waman yuslim wajahahu, siapa yang menyerahkan ya wajahnya kepada Allah, yaitu merendahkan diri di hadapan Allah, tunduk dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, syarat yang kelima adalah sidqun atau jujur, yaitu mengucapkan syahadat dengan pembenaran dari dalam hatinya. Manakala lisannya mengucapkan tetapi hatinya mendustakan, maka dia adalah munafik atau pendusta. Karena di dalam surat Al-Baqarah dari ayat 8 sampai ayat 10 Allah menyebutkan tentang orang munafik. Wa minan nas, dan di antara manusia, mayyakulu, ada yang mengatakan amanna billah. Ya, dia secara zahir menampakkan keimanan, yang menampakkan keimanan kepada Allah, dan dia umumkan keimanannya secara zahir itu kepada kaum muslimin, kepada manusia, bahwa dia beriman kepada Allah, wabil yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimumin, akan tetapi Allah yang maha tahu tentang hatinya, tentang dirinya, mengingkari keimanan itu, bahwa mereka tidaklah beriman. Yukhadi'un Allah, mereka hanya bermaksud untuk mengelabui Allah, dan mereka menyangka bisa mengelabui Allah. Walladzina amanu, dan mereka mengelabui orang-orang yang beriman. Mungkin mereka bisa mengelabui orang-orang yang beriman, tetapi mereka tidak bisa mengelabui Allah. Wa may hada'una illa anfusahum wa may yash'urun, maka sebenarnya tidaklah perbuatannya itu kecuali adalah untuk menipu dirinya sendiri, untuk memperdaya dirinya sendiri. Tetapi mereka tidak menyadarinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah ya shadikan min qalbihi dakhalal jannah." Siapa yang mengatakan la ilaha illallah shadikan min qalbihi, penuh kejujuran dari hatinya, dakhalal jannah, pastilah dia masuk ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian yang keenam adalah ikhlas. Ikhlas, yaitu membersihkan amal dari kepentingan selain Allah, sehingga terbebas dari syirik, riya, dan sum'ah. Allah berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidaklah disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah." Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi siapa yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, di mana dia mengatakan hal yang demikian, ya betagi bidzalika wajh Allah, dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengharamkan neraka ke atasnya. Ya.
Fa innallaha ya harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah. Ya betagi bidzalika wajah Allah. Ketujuh adalah mahabbah atau kecintaan. Maksudnya mencintai syahadat dengan cinta yang tulus bersih tanpa tercampur kepentingan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah." Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah andada sebagai tandingan. Yuhibbunahum, mereka mencintai berhala-berhala itu. Ya, mereka mencintai berhala-berhala selain Allah itu. Kahubbillah, seperti mereka cinta Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, asyaddu hubbalillah, sangat sangat besar cintanya kepada Allah. Orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka ini menjadi syarat dari kalimat la ilaha illallah, yaitu al-mahabbah. Nah, kemudian yang kedelapan adalah mengingkari togut. Ya, yang kedelapan adalah mengingkari togut, yaitu mengingkari segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Bentuk-bentuknya bisa bermacam-macam. Bisa matbu', berupa panutan, ma'bud, sesembahan, atau muta' yang ditaati. Allah berfirman, "Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim." Telah jelas petunjuk daripada kesesatan. Faman yakfur, maka siapa yang kufur atau berbuat kekafiran atau berbuat keingkaran bitagut, terhadap tagut, ya semua sembahan selain Allah, wa yu'min billah, lalu dia menetapkan keimanan hanya kepada Allah, maka istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah benar-benar berpegang dengan buhul tali yang sangat kuat. Lang fisama laha, uh, tidak akan terputus. Wallahu samiun alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, itu tadi adalah tentang makna syahadat la ilaha illallah. Sekarang kita bahas tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan syahadat Muhammad Rasulullah? Yaitu beriman bahwasanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulullah, utusan Allah. Yaitu dengan cara apa? Membenarkan apa yang dikabarkannya, mentaati apa yang diperintahkannya, meninggalkan apa yang dilarang dan diperingatkan darinya, serta kita menyembah Allah dengan apa yang disyariatkannya. Pertama adalah menaati semua yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana firman-Nya di dalam surat An-Nisa ayat 59, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullah, taatlah kalian kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul." Atau firman Allah, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man," mohon maaf, atau sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man aswani faqad aba." Ya, siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga, dan siapa yang bermaksiat, mengingkariku, menyelisihiku, faqad aba, maka dia telah enggan untuk masuk ke dalam surga. Kedua, membenarkan semua perkara yang beliau kabarkan. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Bahwa semua yang diucapkan oleh Nabi itu adalah berdasarkan wahyu yang diwahyukan, bukan berdasarkan hawa nafsu. Sehingga kita harus benarkan apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab itu datang dari Allah. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, "Tidaklah aku bersabda kecuali kebenaran." Maka di antara sahabat ada yang berkata, "Engkau bergurau terhadap kami, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan lagi,
tidaklah aku bersabda kecuali kebenaran. Ketiga, teman-teman sekalian, adalah menjauhi semua yang beliau larang dan beliau peringatkan. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang datang dari Rasulullah, maka ambillah, taatilah, dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, dan sesungguhnya Allah maha keras hukumannya. Nah, kemudian yang keempat, yaitu tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan suatu amalan laisa alaihi amruna, sama sekali nggak ada contoh dari kami, fahuwa raddun, maka amalan itu akan tertolak. Amalan itu akan tertolak. Kemudian yang kelima adalah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, pada hartanya, kepada anak, orang tuanya, serta seluruh umat manusia. Ya, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah di antara kalian beriman kepadaku sampai aku dijadikannya yang paling dicintainya, melebihi kecintaannya kepada orang tuanya, pada anaknya, dan kepada manusia semuanya. Nah, apa konsekuensi, ya, apa konsekuensi dua syahadat? Ya. Nah, konsekuensi dua syahadat, ya, konsekuensi dua syahadat yaitu senantiasa memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya, patuh terhadap perintah dan menjauhi segala larangannya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 24, Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Apabila Allah menyuruh kalian, maka bersegeralah untuk menyambut seruan Allah dan seruan Rasulnya, yang dengannya Allah akan memberikan kehidupan kepadamu. Atau firman Allah dalam surat An-Nur ayat 51, sesungguhnya jawaban orang-orang yang mukmin apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul mengadili di antara mereka, ialah ucapan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Baik, Alhamdulillah, mahasiswa dan mahasiswa sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan yang keempat ini dengan judul syahadatain, ya, dua kalimat syahadat, dan telah kita pelajari arti dan juga syarat-syaratnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik untuk mencintai ilmu, untuk belajar ilmu, dan mudah-mudahan Allah menata hati dan pikiran kita, menjadikan hati kita senantiasa bergantung hanya kepada Allah, dan menjadikan perbuatan kita senantiasa mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau apa yang dituntunkan oleh beliau dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam berakhlak, dan juga tentunya dalam berakidah. Teman-teman sekalian, bagi teman-teman semua yang sudah mengikuti materi ini, dan insya Allah akan saya kirimkan pula filenya, maka silakan teman-teman di kolom komentar YouTube ketik nama Anda, nomor NPM Anda, dan juga prodi Anda. Lalu ketikkanlah, Alhamdulillah, saya telah mendengarkan materi ini dengan baik dan dengan benar dari awal sampai akhir. Nah, setelah itu Anda boleh melakukan pengisian absen secara online. Ya, pengisian absen secara online, dan
Link absen online terdapat di deskripsi grup. Nah, siapa yang kemudian tidak mengabsen, ya, berarti akan terkategori alfa. Atau siapa yang mungkin mengabsen tetapi tidak berkomentar di kolom YouTube dengan apa yang saya sebutkan tadi, maka dia pun juga akan diakui akan diingkari kehadirannya secara absen online. Nah, sehingga teman-teman sekalian, untuk kesempurnaan absen pada hari ini, pertama, Anda mengikuti materi ini, lalu di kolom komentar YouTube Anda ketik nama Anda, NPM Anda, dan prodi Anda, lalu ketikkan, saya telah mengikuti materi ini dari awal sampai akhir. Kemudian Anda boleh absen secara online, di mana link absen terdapat di deskripsi grup. Nah, yang terkategori hadir adalah yang mengikuti dua syarat ini. Jika ada yang mengabsen secara online tapi tidak berkomentar di kolom YouTube, kami meragukan kehadirannya. Baik, harap semua teman-teman memberikan perhatian, sebab ini semua adalah untuk kebaikan teman-teman sekalian. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan. Nasallallahu ayyaj'alana minal ladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.